Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mohon maaf, surat Al-Baqarah lanjutannya kami pending lagi ya. Karena ini permintaan para subscriber. Jadi kami dahulukan, kita bahas bersama-sama ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita belajar bersama-sama. Karena setiap manusia punya guru sejati. Jadi ayo kita bangunkan guru sejati yang selama ini terpuruk. Ayo kita bangunkan ya. Ada caranya bagaimana? Bagi yang belum nyimak, ada video yang berjudul Guru Sejati Dipulihkan. Kita bahas surat Qaf ayat 16. Ini tentang sakaratul maut karena banyak permintaan. Jadi kalau mendengar kalimat sakaratul maut, nggak ekstrim, jangan takut ya, nggak ekstrim, biasa saja. Karena setiap manusia itu mengalami sekarat atau fotokopinya ya. Karena sakaroh, asal kata sakaroh ya. Ya kita baca dulu ya, nanti saya jabarkan. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid ya. Minhu tahid ini barangkali tulisan kami ada yang salah, mohon dicek ya, karena kami yang mau dibahas sakaratul mautnya ya, maknanya ya. Terus ada surat-surat yang lain, mohon disimak. Nah, ini saya ambil contoh 2 surat saja. Al-Ankabutnya kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un ya, kita bahas. Jadi kalimatnya, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Nah ini nggak bisa. Di sini ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian atau mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan atau kamu kembali. Ayo kita bahas bahwa sakaratul maut bagi yang posisi perilakunya orang itu memang pedih. Kalau perilakunya manusia itu sedang. Kalau perilakunya sudah insan kamil itu nikmat ya. Saya tulis. Kalimat sakaroh. Sakaroh atau sekarat. Ini artinya hilang. Ya, hilang ingatan. Ya, ingatannya sudah ngeblank. Jadi yang namanya sekarat itu setiap manusia pastinya mengalami. Ngeblank itu pastinya ngalami. Jadi nggak usah takut. Di saat tidur itu kan ngeblank, nggak inget apa-apa ya. Jadi kalau sakaratul maut digandeng, ini berarti putus secara jatah usia. Sakit. Bagi yang keakuannya masih ada, sakit karena merasa memiliki. Contohnya begini, umpamanya ada suami istri nikah baru, sama orang tuanya dipaksa suruh cerai, suruh putus, itu kan sakit. Jadi kalimat maut itu ya luas, analoginya diluaskan ya, diluaskan analoginya. Orang lagi hidup di dunia itu kan enak, rasanya enak ya, kalau bagi yang enak. Kalau bagi yang walaupun hidupnya nggak enak, tetap kalau disuruh mati nggak mau.
apalagi yang hidupnya enak, karena semua merasa dimiliki. Sehingga di saat jatah usia kan nggak terima, nggak mau, makanya katanya ada yang begini-begini. Ya betul, itu bukan disiksa, merasa kesiksa karena masih betah di dunia. Dan ini ada pertanyaan dari para subscriber bahwa katanya akhirat itu selama-lamanya. Kalimat selama-lamanya itu sangat amat luas ya, mohon sangat amat luas. Orang yang posisinya duduk di dunia, kalau sudah insan kamil itu sudah akhirat semua. Akhirat itu artinya akhiran kehidupan yang ditentukan oleh namanya Lauhul Mahfud. Kalau insan kamil sudah full, ya sudah nggak ada apa ya. Jadi akhirat itu sudah nggak ada hukum yang menentu gitu loh, sudah dikasih tahu. Jadi bagaimana ya, ini jelasnya ribet memang, harus face to face. Saya mau belak-belakan juga ini kode etik ya. Jadi bila mana mohon yang belum jelas mau bertanya, mohon banyak sekali pertanyaan, videonya sudah ada, mohon dengan amat sangat. Jadi ini pembahasan tentang sakaratul maut, tidak ekstrim, setiap manusia mengalami ngeblank. Sakaroh itu tidak ingat ya. Kalau digandeng sakaratul maut berarti putus ruh itu dicabut. Di saat ruh dicabut, kita posisinya kan masih betah di dunia, itu yang nggak mau, makanya susah, pedih, perih. Ibarat orang lagi cinta-cintanya, pacar, cowok, cewek lagi cinta-cintanya, diputus, itu kan pedih juga. Apalagi di dunia temennya udah banyak banget, pas diputus, diambil rohnya, ya nggak siap. Makanya para orang-orang tasawuf menyarankan, ayo kita pada kholwat ya. Ini karena nanti ya sebenarnya dari kemarin, dari 2 minggu yang lalu kami sudah ngabarin bahwa tanggal 27 Rajab yang sekarang kan tanggalnya sama, itu kalender 3 ya. Jadi mohon pada kholwat, memfanakan diri. Karena apapun kalimatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Karena setiap bernyawa pasti mati. Kalau mati secara hukum, secara jatah usia, itu kan sakit. Makanya sakaratul maut dibilang pedih, sakit. Karena kitanya nggak mau. Kalau kita sudah fana dulu, liko dulu, usul dulu, suwung dulu, mati sakjroning urip, artinya awake dhewe iki walaupun ini masih begini, kalau sudah merasa tidak ada, nggak punya daya upaya, itu pas pulang ya enak, nikmat, manis. Kalau posisinya masih orang itu masih banyak pengakuan, rasa pengakuan ini. Makanya kalau posisi kejiwaannya sebagai orang, pas mati jatah usia, sakit, karena masih merasa punya saya. Nanti istriku gimana, sawahku gimana, hartaku gimana, pangkatku, semuanya rasa-rasanya punya dia. Padahal keterangannya yang Ali Imran 109, langit bumi itu miliknya Gusti Allah. Langit bumi itu miliknya Tuhan, kita nggak boleh memiliki, kita hanya hak guna pakai ya. Kita hanya hak guna pakai, semua itu titipan, itu harus dilatih. Latihnya bagaimana? Kholwat, semadi, meditasi, infirot, tafakur, i'tikaf. Itu latihannya itu. Memang hanya itu latihannya kok. Ya pokoknya hening lah judulnya. Kita nyari tempat, mau di kamar, mau di kebun, mau di lembah, mau di gunung silahkan, mau di pinggir laut silahkan. Yang penting keadaannya secara zahir aman. Yang gelap, kenapa saya sarankan yang gelap? Karena kalimatnya nur ala nur. Ya ini saya ulangi lagi, nur ala nur. Kalau di atas nur masih ada nur yang paling hebat mau masuk, tapi masih ada nur yang nggak mau.
Makanya bila mana ruang kamar ini umpamanya dimatikan masih ada celah masuk, dianjurkan terpejam. Ya, karena kalau masih ada cahaya terganggu. Karena nur ala nur ini kuncinya itu, karena itu frekuensi, menggunakan frekuensi. Jadi kita bahas bersama-sama, kalau memang bahwa yang video yang judulnya Arif Billah Muslimun sama Arif bilang Muslimun, mohon disimak bagi yang belum nyimak, itu proses perjalanan kholwat ya, video yang 3 hari yang lalu ya, judulnya tadi kan ada yang telepon, mohon disimak dulu yang video judulnya Arif Billah Muslimun Islam sama Insan Kamil. Jadi mohon disimak dulu sebelum bertanya, mohon dengan amat sangat, mohon dengan amat sangat. Jadi kalimatnya begini, kalau kita sudah yakin dengan ayat ini bahwa mati itu pasti di saat kholwat, ya jangan takut mati. Memang itu godaannya. Pas sudah masuk ke sinar putih itu kita kaget, waduh nanti saya nggak kembali gimana. Padahal yang namanya kholwat itulah tujuan kembali kepada Gusti Allah. Kalau nanti dikembalikan itu yang disebut insan kamil. Kalau kita sudah pasrah muslimun itu sudah los, kembali kepada Gusti Allah. Kalau nanti pas kembali kepada Gusti Allah, jatah usianya belum, kan dipulangin lagi kembali. Barulah ada stempel insan kamil. Paripurna, selesai, tutup buku. Jadi Lauhul Mahfuz sudah ditutup. Karena kan sudah mati, sudah datang, sudah rojiun. Ya, sudah kembali secara jiwa raga, bisa kembali secara jiwa. Jadi rata-rata orang yang sudah insan kamil itu yang kembali jiwanya, rasanya yang kembali. Makanya rasanya yang kembali kepada Gusti Allah di saat kholwat sampai kepada laduni, itu rasanya rasa nggak punya apa-apanya ya dipakai. Rasa nggak ada apa-apa, adanya rasa Tuhan, rasa kesatuan yang Maha Esa, ya, ketuhanan yang Maha Esa, manunggal, ahad, yaitu. Jadi intinya sakaratul maut bagi yang masih posisi orang belum mengenal Tuhannya ya pahit, pedih, getir. Kalau yang sudah manusia, ya, masa apa bedanya? Sudah banyak videonya. Al-Quran itu kalimatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Kalau manusia itu sudah kena Quran, sudah menerima petunjuk dari Al-Quran, sehingga yang namanya manusia itu rasanya sedang, nggak sakit-sakit amat. Kalau di sini biasa saja. Ya kalau di sini yang namanya udah mati, insan kamil itu orang yang sudah memfanakan ini, sudah nggak ada apa-apanya, sudah nggak punya apa-apa, semuanya terserah Gusti Allah. Kalau insan kamil itu orang yang sudah memfanakan, sudah mensuwungkan, ya ibaratnya orang yang sudah fana, orang yang sudah suwung, orang yang sudah liko, orang yang sudah wusul, orang yang sudah mati sak jeroning urip atau mati di dalam hidup. Itu ibaratnya dalam bahasa Indonesianya itu yang disebut insan kamil, selesai, ya selesai, tutup buku, paripurna. Ya kalau di sini ini yang paling sakit sakaratul maut. Ya tadi contohnya kalau ada si A, cewek sama cowok saling mencintai, ya ini kan saling mencintai, diputus sama orang tuanya, sakit. Manusia ini, manusia raga yang begini, mencintai dunia, pas giliran diputus sama Gusti Allah lewat kehidupan atau roh dicabut, kan sakit, gak terima. Orang keluarga saja kalau salah satu ada yang meninggal itu kan sakit, gak terima, karena merasa memiliki. Oh ini anak saya kenapa mati, ini suami saya kenapa mati. Padahal di sini jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Padahal itu kata Gusti Allah, itu bukan anak kamu, itu titipan, itu bukan suami kamu, itu titipan. Itu makanya. Jadi rasanya, ini ada kemarin Sabir nanya, berarti semuanya harus jual, keluarga harus ditinggal. Tidak, ini salah, nanti salah kaprah. Yang dimaksud melepas keakuannya
itu rasanya, bukan hartanya dijual, istri dan anak ditinggal. Lah ini salah kalau ini salah ya. Rasanya, lah kita kan kadang-kadang melihat anak, wah ini anak saya, sehingga tingkat pasrahnya kurang. Oh iya Gusti, ini titipan jenengan. Titipan, ngelihat apa? Motor titipan. Ngelihat barang apa saja yang di lingkungan kita, di depan kita, titipan. Karena langit bumi semuanya itu isinya semua kepunyaannya Gusti Allah. Kita nggak boleh mengakui, hanya hak guna pakai, ya, hanya hak guna pakai. Jadi nggak, ya yang ekstrim yang ini memang nggak ekstrim. Wong ini artinya nggak inget kok. Sekarat itu artinya nggak inget. Ngeblank, tidur itu juga nggak ingat, kaget begini juga nggak ingat. Jadi ini sakitnya bukan gini-gini, bukan. Orangnya ini nggak mau pulang, disuruh pulang kepada Gusti Allah, nggak mau, maunya di dunia. Karena masih mengakui istriku, hartaku, suamiku, jabatanku. Jadi tarik-tarikan, begini loh. Ya, jadi seakan-akan orang yang melihat, orang yang masih hidup melihat orang sakaratul maut, waduh, itu sebenarnya tarik-tarikan, nggak mau pulang, dipaksa, ayo. Ya itu kayak banyak lah di film-film ada yang tarik, kamu harus keluar. Kayak umpama ini contohnya, kayak ada orang kontrak nggak bayar kontrakan gitu loh. Ayo kamu harus keluar, kamu nggak bayar kontrakan. Ya itu aja ya. Jadi itu sakitnya ya begitu. Jadi mohon diluaskan ya, mohon diluaskan karena ini ayat sangat banyak sekali. Ya, ini ayat banyak sekali tentang ini. Jadi intinya kalau kita sudah melepaskan keakuannya, kepemilikannya, kemelekatannya, itu sudah insan kamil nikmat. Sudah dikasih tahu sama Gusti Allah. Orang udah nggak ada. Arti kan di saat menuju ini dari orang menuju manusia, menuju insan kamil itu di holwat sakit. Ya kan ada yang begini, gejolak. Itu videonya sudah sangat banyak sekali ya, video holwat banyak sekali. Mohon bagi yang belum nyimak, mohon disimak. Jadi orang yang masih hidup dari orang menuju insan kamil ini gejolak, dikafirkan, dimurtadkan, diolok-olok, dihina, pokoknya sakit itu. Ya, karena rata-rata insan kamil ini ya nggak banyak orangnya, karena berat, harus nyopotin konsep. Bukan cuma konsep, harus melihat, oh ya ini istri titipan, ini anak titipan, ini harus itu selalu tiap detik dihafalin biar nempel di sini. Melihat apa saja, oh iya ini miliknya Gusti Allah. Sehingga kalau kita sudah terekam di sini konsep baru, kalau konsep insan kamil itu kalau melihat apa saja sudah kepunyaannya Gusti Allah semua. Kan langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Sistem insan kamil kalau melihat apa saja itu langsung kepunyaannya Gusti Allah, sehingga nggak berani mengolok-olok. Coba para subscriber umpamanya punya barang di rumah, rumahnya dijelek-jelekin sama tetangga, isi rumah jelek, kan nggak terima. Langit bumi ini yang punya Gusti Allah, jangan diolok-olok. Karena kalimatnya suratul Fatihah ayat 2, langit bumi seluruh alam ini ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Seluruh alam ini kata Gusti Allah disuruh dipuji, bukan disuruh diolok-olok. Kalau kita masih mengolok-olok isi langit bumi, isinya semua, siapa saja, apa saja, berarti masih orang. Ya, kalau manusia kadang ngolok, lupa langsung direng. Nah, kalau posisi manusia ini, mas, waduh iya, punya Tuhan, masa saya mau olok-olok, nggak berani. Oh iya nggak berani. Kalau di sini sudah, kalau di sini nggak. Kalau di insan kamil itu sudah banyak terkunci mulutnya. Kalau di sini kadang-kadang masih keceplosan. Contoh, anjing ini jelek ini, ya berarti orang. Padahal anjing yang punya Gusti Allah, yang menciptakan Gusti Allah. Karena terbiasa di sini, pas jadi manusia,
Oh nggak jadi. Mau ngolok-olok anjing nggak jadi. Cuman udah, aduh, oh iya nggak jadi. Kalau di sini udah terbiasa ngelihat semut di makanan. Kalau orang semut kurang ajar, makanan saya dimakan, masih orang. Tapi kalau udah manusia, aduh mau ngomong sudah nggak jadi karena masih kesetrum ini. Kalau orang posisi manusia masih kesetrum kebiasaan lama. Kalau udah di sini, ya udah diam, nggak berani. Kecoa naik ke makanan, berarti orang kalau ngomong. Padahal ya kecoa kan yang nyiptain Gusti Allah, yang punya langit bumi seisinya punya Gusti Allah. Kalau kita mengolok-olok berarti mengolok-olok yang punya. Coba kalau ngolok-ngolok rumah tetangga seisinya, ya ini jadi hati-hati. Kalau orang yang masih mengolok-olok hewan, berarti masih orang. Tapi kalau di sini kadang-kadang mengolok tapi minta maaf Gus. Nah ini di sini kadang masih keceplosan tapi langsung minta maaf. Kalau di sini lupa mulu, pokoknya kalau anjing jeleknya jelek, wah babi jelek-jelek, ayam jelek. Nah itu, ini nggak pernah kontrol kalau orang. Makanya di sini kalau meninggal sakaratul mautnya pedih. Kalau di sini sedang, kalau di sini udah, oh ini insan kamil namanya udah kembali, ya udah nggak ngerasain apa-apa, yang ada udah nikmat ya. Ya cukup sekian ini ya. Jadi mohon bila mana mau bertanya mohon disimak dulu ya, disimak dulu karena banyak sekali pertanyaan, tapi sudah ada videonya ya, sudah ada. Ya terima kasih ya. Ini saya pending dulu Al-Baqarahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.